daripada hancur banget ya. Paling cuman minor-minor sedikit saja, jadi cuman tinggal ngedit sedikit-sedikit. Daripada kita disuruh buat infografis tapi nggak tahu ilmunya gitu kan, buat dari awal mending ngedit-ngedit sedikit saja gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jaguar Indonesia. Jangan ragu untuk belajar chapter Indonesia. Teruslah berkarya meskipun dalam keterbatasan. Untuk tutorial yang akan kita buat, ini berkaitan dengan infografis. Banyak cara orang belajar. Salah satunya adalah dengan infografis. Daripada kita baca yang lama gitu kan. Mungkin dengan tulisan kita bosan. Tapi kalau disajikan dengan infografis, orang akan lebih tertarik. Untuk tutorial kali ini akan sangat berguna bagi teman-teman yang mungkin mau belajar apapun. Sangat berguna juga bagi teman-teman yang berprofesi sebagai guru atau pengajar, bisa menyajikan cara belajar yang menyenangkan untuk siswanya. Langsung saja, tenang. Di sini gratisan, semuanya free. Akan kita jelaskan sangat rinci. Jadi cocok buat siapa saja yang mungkin gaptek atau belum pernah buat infografis sebelumnya. Hanya dengan beberapa klik saja kita akan membuat infografis yang menakjubkan. Kita buka di Google, terus kemudian ketik di Notebook LM. Tampilannya seperti ini. Ingat, Notebook LM ini besutannya dari Google. Google itu rajanya internet, jadi nggak main-main nih. Tampilannya seperti ini. Terus kemudian teman-teman klik try Notebook LM. Gratis ya. Bagi yang belum tahu, Notebook LM ini platform partnernya atau asistensi kita untuk meriset sesuatu. Dan ini berdasarkan AI. Login dulu dengan menggunakan Google. Kalau sudah login, maka ada tampilannya seperti ini ya. Di bagian atas ada notebook unggulan. Kalau kita klik di bagian lihat semua, maka di sini muncul beberapa notebook LM-nya, ya. Terus kemudian di notebook saya ini berarti sudah tampilannya yang sudah pernah kita buat. Biar lebih excited lagi, kita sudah menyiapkan tema yang akan kita buat infografisnya tentang banjir di Sumatera. Kami sudah tanya ke Gemini, suruh buat 5 tema infografis yang fokus pada berbagai aspek banjir di Sumatera. Seperti ini, ada 5. Copy tema ini saja. Terus kemudian buat notebook baru. Di bagian ini tambahkan sumber. AI itu harus ditambahkan sumbernya dulu sebagai inputan untuk proses lebih lanjut. Bisa sebagai file JPEG, ya. Ini ada audio dan lengkap banget ini. Terus kemudian bisa juga Google Workspace, terus kemudian link atau teks yang disalin, atau bisa juga cari sumber di sini. Kalau sudah cari sumber, maka di sini anggap saja kita cuma punya satu tema, anatomi banjir bandang di Sumatera, siklus bencana alam dan manusia. Maka tinggal diklik tanda panah yang biru. Di bagian kiri atas kita bisa ngasih judul infografis tentang banjir Sumatera. Terus kemudian setelah kita memasukkan tema, di sini ada dapat 3 sumber. Langkah selanjutnya tinggal diimpor saja, klik impor. Mudah banget, tinggal nunggu saja. Ini ada yang versinya PDF ya. Terus kemudian ada yang mengapa, terus opininya. Semua sumbernya valid. Di bagian chat kita bisa ngobrol dengan notebook LM AI-nya, mau ngobrol apa gitu ya. Terus kemudian di bagian studio, ini sebenarnya sudah pernah kita bahas tentang outputnya. Bisa kita buat ringkasan audio, ringkasan video, peta pikiran, laporan, kartu tanya jawab, kuis, dan yang paling baru infografis sama slide presentasi. Meskipun sampai saat ini versinya masih beta. Jadi cara kerjanya adalah kita masukkan tema, terus kemudian dari notebook LM akan membuat beberapa sumber. Kalau sudah oke, tinggal nanti masuk ya di sini.
Di bagian tengah kita mau tanya tentang apa gitu kan. Tentang banjir Sumatera, tanya saja di sini semuanya ada gitu kan. Nah, tapi untuk tutorial kali ini akan berfokus pada infografisnya. Di sini nih. Di bagian infografis, diedit bagian ini. Bahasa, kita pilih bahasa Indonesia. Orientasinya landscape, portrait, atau persegi gitu kan. Kita buat landscape saja biar tayangan di YouTube-nya jelas kayak thumbnail ya. Terus kemudian singkat, standar, terperinci. Kita buat yang terperinci. Terus kemudian deskripsikan infografis yang ingin Anda buat. Infografisnya sudah bukan tema lagi ya. Temanya karena sudah, tapi di sini tema yang dimaksud adalah warnanya. Ini ada contohnya, gunakan tema warna biru dan soroti 3 titik utama gitu. Misalnya seperti ini ya. Deskripsikan infografisnya, saya pengen gaya kartun elegan ya, karena untuk edukasi ke anak SD. Warna dominan biru. Setiap segmen juga disertakan gambar yang mendukung. Untuk poin-poinnya dibuat yang stand out, maksudnya yang menonjol ya, biar terlihat. Terus kemudian klik dibuat. Maka langsung dari notebook LM memproses infografis berdasarkan 5 sumber ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya ini 6. Ini 6 kenapa nggak dihitung? Karena URL tidak valid. Jadi yang dihitung cuma 5. Membuat infografis berdasarkan 5 sumber. Setelah menunggu kira-kira 5 menit ya, sebenarnya nggak sampai 5 menit ya, ya kira-kira saja. Maka ini sudah jadi nih. Judulnya, yuk kenali bencana Sumatera Utara. Ada kata-kata yuk. Jadi kayak buat, ya memang buat anak-anak SD ya. Kita klik saja. Tuh kan, bagus. Yuk kenali bencana di Sumatera Utara. Tadi kan saya bilang promptnya dominan biru. Setiap segmen harus ada fotonya. Bukan foto ya, icon atau kartunnya, terus kemudian dibuat yang detail. Bagus kan? Kita nggak nyangka ya, zaman sekarang itu buat infografis yang seperti ini itu mudah banget nih. Oke, kita akan mengulik lagi, di download dulu. Biasanya AI kalau berhubungan dengan teks itu hancur. Kita lihat. Banjir adalah saat air meluap. Cuman sedikit minor saja nih, seperti halaman. Ini hulaman. Ya mending lah daripada hancur banget ya. Paling cuman minor-minor sedikit saja. Jadi cuman tinggal ngedit sedikit-sedikit. Daripada kita disuruh buat infografis tapi nggak tahu ilmunya gitu kan. Buat dari awal mending ngedit-ngedit sedikit saja. Sebagai informasi saja, memang AI saat ini ya kendalanya di penulisan. Tapi ini jauh lebih powerful, jauh lebih baik daripada model AI yang lainnya. Dan sudah sesuai dengan angan-angan saya. Dan dipastikan infografisnya benar. Karena berdasarkan dari 5 sumber yang terpercaya. Terus kemudian di-download boleh. Ini kan, di-download. Atau di sini bisa dibagikan. Sama seperti kita bagikan Google Drive ya, link drive ya. Tinggal kalau misal mau dibagikan, ini tinggal diganti siapa saja memiliki link ini, terus kemudian disimpan, terus kemudian ini nih salin gitu kan. Tinggal di copy. Atau bisa juga tampilkan perintah. Tuh, perintah yang tadi saya sudah bilang, gaya kartun elegan karena untuk edukasi ke anak SD, warna dominan biru, sesuai kan? Tiap segmen juga disertakan gambar yang mendukung, untuk poin-poinnya dibuat yang stand out. Sudah sesuai semua. Cakep kan? Tinggal kalau ini cutkan penampilan. Tuh. Caranya seperti itu, kita bisa buat infografis yang banyak, yang detail, dan tanpa mikir panjang, tinggal klik-klik saja. Semoga bermanfaat buat teman-teman, bisa menyajikan khususnya untuk teman-teman yang berprofesi sebagai pendidik. Semoga bermanfaat dan gunakan AI untuk hal-hal yang positif, karena keberadaan AI itu sejatinya untuk mempermudah, bukan sebagai musuh kita. Terima kasih sudah menyaksikan. Karena Ayub sudah bangun dan mau lihat ya, ini namanya Ayub. Kita
Sudah dulu ya. Ayub mau ngadem katanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kan, suaranya masuk. Udah.